tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Tidak bisa membedakan. Insting seorang pria juga harus kuat, ya. Ketika ia betul-betul tulus, maka ia akan melakukan terus-menerus. Dan mulai berbicara tentang sisi baik pasangan, baik itu dengan teman sendiri atau dengan siapapun, dia mulai berani menceritakan sisi baik. Ketika seseorang tetap berselingkuh, secara diam-diam dia akan rajin menceritakan sisi buruk pasangan. Ini bedanya, ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ada sebuah pertanyaan, ya, yang menanyakan bahwa apakah ketika seseorang sudah berselingkuh bisa berselingkuh kembali. Nah, kita akan perhatikan perilaku-perilaku yang ditunjukkan kepada pasangan. Jadi ketika ada beberapa perilaku yang nanti akan Kang Kumis sebutkan, ini tolong dipahami betul-betul. Nah, jadi Anda bisa menyimpulkan sendiri bahwa pasangan kita ini betul-betul mengulangi perbuatannya atau menghentikan, ya. Kita lihat respon yang ada, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, hal yang pertama yang harus Anda pahami adalah tentunya setelah seseorang ini ketahuan melakukan hal perselingkuhan, ya, tentunya biasanya di antara keduanya membuat sebuah komitmen baru ketika memang keduanya masih ada kemungkinan untuk bersatu kembali, ya, karena di titik ini akan terjadi penentuan apakah memang akan berakhir sampai di sini, ya, atau memang akan dilanjutkan. Biasanya di sini di titik awal ini sudah terlihat. Nah, yang pertama yang akan diminta oleh seorang suami adalah memutus sebuah komunikasi, ya, memutus sebuah komunikasi dengan pasangan yang diduga menjadi selingkuhannya. Ini, apakah ia betul-betul melakukan itu? Nah, ini buktinya adalah apakah selama ini Anda pernah memergoki ia kembali melakukan pembicaraan secara sembunyi-sembunyi. Karena biasanya di sini ada trik-trik yang memang ketika sudah terlalu lama seseorang berhubungan, walaupun diputus komunikasi, walaupun istilahnya nomornya dimatikan, ya, ia akan selalu mengingat nomor itu. Siapa tahu ia catat di tempat lain. Namun ketika selama ini yang Anda perhatikan ini, Anda tidak pernah lagi melihat dia bicara secara sembunyi-sembunyi, ya. Ini yang pertama. Berarti ketika demikian, ini bisa dianggap awal mula si wanita atau si pria bahkan, ya, ini bisa kembali atau tidak melakukan perselingkuhan lagi. Ini tanda yang pertama. Ini sebagai tanda awal saja. Lalu yang kedua, apabila ada keanehan-keanehan atau hal-hal baru yang dilakukan kepada pasangan, Anda diamkan. Nah, tentunya Anda bisa membedakan apakah ia memang lebih menyayangi suami ketika ia seorang istri. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika dia memang terlihat lebih sayang sehabis kejadian tersebut, namun sayang ini bisa Anda rasakan apakah ini hanya untuk menutupi saja, ya, sementara, atau memang ia betul-betul sayang dari lubuk hati yang paling dalam. Ini Anda bisa periksa gelagatnya, bisa perhatikan gelagatnya. Ketika ketulusan, tentunya apapun yang ia lakukan ketika itu tulus, pasti Anda bisa membedakan. Insting seorang pria juga harus kuat, ya. Ketika ia betul-betul tulus, maka ia akan melakukan terus-menerus. Dan mulai berbicara tentang sisi baik pasangan, baik itu dengan teman sendiri atau dengan siapapun, dia mulai berani menceritakan sisi baik. Ketika seseorang tetap berselingkuh, secara diam-diam dia akan rajin menceritakan sisi buruk pasangan. Ini bedanya, ya. Lalu yang ketiga, tentunya ketika seseorang sudah berumah tangga lama, ya, ia akan paham betul apakah ia mulai melakukan hal-hal yang Anda sukai, ya. Tentunya sebagai seorang istri ketika mengetahui secara pasti apa yang disukai suaminya, ini bukan hal yang aneh, ya.
ketika si suami yang berselingkuh lalu ia ingin berbaikan ya, ingin move on dan tidak melakukannya lagi, tentunya banyak hal-hal yang baik yang dilakukan ya. Namun hal-hal baik ini tentunya tidak hanya seumur jagung, tapi ia betul-betul tulus niat dari hati untuk mengawali lembaran baru hidup lebih baik bersama pasangan. Ini. Lalu kemudian yang keempat, hal yang terpenting dalam hidup nih ya, bahwa seseorang ini akan menyadari ya bahwa kebahagiaan itu dibentuk ya. Kebahagiaan itu dibentuk. Kebahagiaan itu dibentuk artinya bukan ditemukan ya, tapi dibentuk. Menciptakan kebahagiaan ini tentunya banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ya, misalnya bagaimana supaya kita tahu betul, memahami, punya empati yang tinggi terhadap pasangan, berusaha untuk tidak menyinggung perasaan pasangan, memberikan hal-hal terbaik yang ia mampu untuk pasangan. Ini adalah tentunya hal-hal yang harus diciptakan ketika orang ingin menciptakan sebuah kebahagiaan. Nah, setelah diciptakan, ketika kita di dalam menciptakan ini mampu secara terus-menerus atau berkesinambungan, maka di situ barulah ditemukan sebuah kebahagiaan. Jadi sekali lagi, kebahagiaan yang hadir di dalam kehidupan kita ini adalah hasil ciptaan kita sendiri. Karena itu tidak lepas dari kata apa yang ia tanam adalah yang ia tuai. Nah, tanam tuai ini adalah hal yang sangat sama sekali tidak bisa dipisahkan. Jadi siapa menanam, siapa menuai, karena di situ adalah tingkat keadilan yang tidak bisa dipisahkan. Ini. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika sudah ditemukan sinkronasi ya satu sama lain, sudah saling memahami satu sama lain. Misalnya ketika suami punya kekurangan, si istri punya kelebihan, lalu dua-duanya bisa saling menutupi, di situ maka sudah terbentuklah sebuah kebahagiaan. Maka dengan cara itu pula Anda pada akhirnya menemukan kebahagiaan. Nah, ketika empat hal ya yang saya sebutkan ini sama sekali tidak Anda temukan, maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi pasangan yang sudah selingkuh bisa selingkuh kembali. Ya, ketika hal-hal yang saya ucapkan ini tidak dilakukan secara kontinu, ya hanya beberapa waktu untuk menenangkan pasangan, lalu secara diam-diam dia selingkuh kembali. Ya, namun tentunya ketika seseorang sudah pernah diselingkuhi, seseorang ini akan paham betul ketika ia melakukan perselingkuhan kembali. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.